Pemirsa, olahraga pedal tengah naik daun di Jakarta. Namun kini permainan yang dikenal elit ini resmi masuk dalam daftar objek pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT di sektor hiburan. Kebijakan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta ini menuai pro dan kontra, mulai dari pegiat olahraga pedal hingga pemilik usaha lapangan. Lantas, tepatkah padel dan olahraga lain dikenakan pajak hiburan? Garis Batas mengungkap fakta-faktanya. Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda Jakarta menyatakan olahraga pedal termasuk objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang terkena pajak hiburan. Artinya, penyewaan lapangan pedal di Jakarta kini terkena pajak sebesar 10%. Pemerintah Jakarta mengenakan pajak hiburan tersebut agar adil dengan olahraga lainnya. Jadi yang namanya pajak hiburan itu berlaku bagi semua kegiatan yang menghibur diri yang berbayar. Contohnya, main tenis kena pajak nggak? Kena pajak, bulu tangkis kena, bola basket juga kena. Jadi kemudian semua permainan yang berbayar dan hiburan ya kena pajak. Pedal adalah olahraga yang tengah naik daun di Jakarta. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra, mulai dari pegiat olahraga pedal hingga pelaku usaha lapangan. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang bermain sebuah permainan yang saat ini sedang hype sekali di ibu kota, salah satunya di Jakarta, yaitu olahraga pedal. Tempatnya ini di Smash Pedal, berada di TBC Matupang, Jakarta Selatan. Seru sekali, ini semacam main tenis, menggunakan bola tenis tapi raketnya jauh berbeda. Namun sayangnya di tengah hype-nya olahraga pedal ini, pemerintah memberikan pajak hiburan sebesar 10% untuk sewa lapang pedal. Lalu seperti apa tanggapan baik dari pengamat kebijakan publik, lalu pemilik dari tempat pedal, dan juga para pemain pedal yang saat ini sedang bermain bersama saya akan mengajak Anda berbincang untuk mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai diterapkannya 10% pajak hiburan untuk lapang pedal. Ikuti saya, pemirsa. Olahraga pedal tidaklah murah. Biaya atau kos yang dikeluarkan biasanya berkisar antara 250 hingga 750 ribu tergantung dengan kebutuhannya. Sekitar 200-250 ribu lah. Iya, 200. 250 ribu itu untuk lapang aja atau sudah dengan raket atau gimana, Mbak? Nah, itu hanya lapangan aja. Jadi itu per orang. Kita tuh sewa lapangan antara 400 sampai 500-an gitu, 500 ribuan. Tergantung jam-jam prime time-nya. Terus nanti berapa jam kita main dibagi oleh berapa orang. Itu kalau buat yang main sendiri. Tapi kalau main di klub-klub itu biasanya mereka udah kayak ngasih harga per satu kali main 2 jam sekitar 200 ribuan lah. Saya sangat disayangkan sekali ya karena latihannya tadi banyak, otomatis biaya yang udah besar makin besar lagi dan itu bisa bikin semangat kita turun sama orang jadinya akan mengurangi frekuensinya gitu. Sementara kalau menurut saya pedal ini kan kegiatan positif banget ya. Yang buat pendapat saya pribadi seharusnya lebih bisa disupport oleh pemerintah dan pemerintah juga bisa melihat potensi pajak lain gitu loh. Jangan sampai masyarakat yang harusnya bisa hidup sehat, nggak dibiayain, nggak diapa-apain, dipajekin terus malah jadi semangatnya turun gitu buat berolahraga gitu. Sebenarnya kan kita olahraga tuh mau sehat, mau happy gitu. Janganlah dibebani dengan pajak-pajak baru yang seperti ini gitu. Ditambah lagi dampak ke depannya kan nanti akan naik lagi nih harga sewa lapangannya gitu. Sedangkan sekarangnya udah cukup tinggi, gimana lagi nanti ditambah lagi dengan pajak baru itu gitu. Jadi kayaknya kurang setuju lah.
Respon berbeda datang dari salah satu pelaku usaha lapangan pedal yang menerima kebijakan kenaikan pajak dan menilai kontribusi melalui pajak adalah kewajiban masyarakat. For me, tax is part of life. Tax is part of business. I own business in Australia. I own business in Indonesia. You have to pay tax. Tax is to help the Indonesian people, the Indonesian government to better our roads, our facilities. So it is part of life. Now, for me, some people are increasing their price, which they must do. Every year our prices on our expenses go up. So for me, it's just a 10% price increase. PLN goes up, our expenses go up, our salaries go up. So this is just another increase in price and that unfortunately, not only do the owners have to cop, but also the public have to take on board also. But tax is part of life, we all have to do it, we all appreciate it. Kebijakan pajak seharusnya dikaji lebih dalam dan diputuskan dengan hati-hati. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat semangat berolahraga masyarakat demi meningkatkan pendapatan daerah. Itu menurut saya Pemprov harus melakukan edukasi dulu kepada masyarakat, terutama ya sebelumnya ada kajian lah sebenarnya, kajian dulu apakah kebijakan terhadap penerapan terhadap kebijakan pajak 10% ini mendapat dukungan dari publik atau mendapatkan resisten masyarakat, karena orang mau berolahraga saja harus membayar pajak gitu kan. Jadi ini juga menjadi keluhan. Jadi menurut saya sebaiknya memang Pemprov sebelum menerapkan ini harus melakukan istilahnya itu dialog dulu dengan masyarakat, dengan publik, agar tidak terjadi semacam pro kontra dan memberatkan masyarakat. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan ini dampaknya nanti minat masyarakat untuk istilahnya hiburan padel itu akhirnya menurun gitu. Kini, tinggal bagaimana pemerintah memastikan kebijakan ini tak justru jadi hambatan gaya hidup sehat yang mulai tumbuh di tengah masyarakat. Keseimbangan antara peningkatan dan pendapatan daerah dan dorongan gaya hidup sehat harus jadi prioritas. Pajak boleh naik, tapi semangat hidup sehat jangan sampai turun. Tim TV One mengabarkan.